pemimpin lain pula gaya kepemimpinannya. Kembalinya Heru Budi ke Balai Kota DKI Jakarta dan membuat sejumlah perubahan yang tak lagi sama dengan gaya kepemimpinan di era Gubernur Anies Baswedan. Bahkan sejumlah pejabat di era Gubernur Anies Baswedan dirombak habis oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah gaya kepemimpinan Heru Budi akan lebih baik dibandingkan gaya kepemimpinan Anies Baswedan? Mari kita cari tahu jawabannya. Pemandangan berbeda pertama saya dapati di Balai Kota DKI Jakarta. Kini gedung yang berlokasi di Jalan Merdeka Selatan itu tak lagi sepi. Ya, sejak pagi hari banyak warga yang sudah antri di Balai Kota untuk mengadukan nasibnya. Raut wajah yang tampak gusar dan keluh kesah coba dilemparkan di meja yang telah ditempati para abdi negara Balai Kota. Pemandangan seperti ini terakhir kali saya lihat saat Basuki Cahayapurnama menjabat. Serambi Balai Kota seakan menjadi teater pertunjukan warga. Namun, hal ini diubah oleh Anies Baswedan karena dinilai pengaduan tak perlu ke Balai Kota. Seharusnya pengaduan bisa diserap di tingkat RT atau RW dan juga membuat aplikasi Jaki sebagai perantara pengaduan masyarakat. Lalu bagaimana warga DKI Jakarta menghadapi perubahan ini? Apakah terbantu atau sebaliknya? Mari kita langsung tanyakan. Halo Ibu, namanya siapa Bu? Namanya Ike Sartika. Bu Ika habis mengadu di sini ya? Iya, Bu, ini pagi-pagi Ibu mengadu, emang mengadukan apa Bu sebetulnya? mengadukan rumah susun yang disegel, rumah anak saya. Iya, Nah, Bu, kenapa mengadukan langsung ke Balai Kota? Kenapa tidak lewat aplikasi Jaki atau ke aplikasi yang mandek atau susah atau bagaimana Bu? kalau soal aplikasi mungkin saya orang awam ya, jadi kurang ngerti masalah aplikasi. Cuman saya kemarin udah ngadu ke Sudin Perumahan, tapi disuruh ke sini, makanya saya langsung ke sini. Nah Ibu, ini kan pagi-pagi nih, lalu juga enakan mana menurut Ibu? Langsung ngadu ke Balai Kota atau menunggu lewat aplikasi? Langsung ngadu ke Balai Kota. Heeh. Menurut Ibu agak ribet nggak sih pagi-pagi langsung ke Balai Kota menerobos hujan dan juga macet? Kalau saya untuk masalah tempat tinggal, saya mau hujan mau macet saya anggap nggak ribet lah, karena ini untuk untuk tempat tinggal saya pertahanin bagaimanapun juga. Saya datang untuk kedua kalinya ke sini karena saya tidak puas dengan pengaduan di sini itu cuma lip service, Bu. Jadi kita disuruh datang mengadu terus diterima. Tapi yang ada pejabat itu cuma memanggil kita dan kemudian kita foto-foto doang tanpa memecahkan persoalan. Jadi saya ke sini menanyakan apakah pengaduan ini cuma lip service untuk gaya-gayaan atau betul-betul memecahkan permasalahan yang diadukan sama masyarakat. Ini tapi awal mula Bapak mengadukan ke sini arahannya dari mana Pak? Karena kan kita ada aplikasi Jaki, itu Bapak sempat menggunakan aplikasi atau langsung diarahkan untuk melakukan pengaduan langsung begitu Pak? Saya sudah menggunakan aplikasi juga, karena kan untuk Jakarta punya 14 kanal pengaduan. Dan salah satunya adalah datang ke Pendopo, dan saya pun sudah mengadukan oleh kanal-kanal lain. Dan saya lagi melihat tindak lanjutnya. Tapi sampai sejauh ini saya kecewa, karena sampai sejauh ini yang ada itu cuma lip service dari pejabat yang terkait. Meskipun nampak diminati masyarakat, nyatanya pro dan kontra terhadap pelayanan posko pengaduan tercermin dari jawaban para warga yang mengadu. Heru Budi bukanlah orang baru di Balai Kota DKI Jakarta. Mantan Kepala Sekretariat Presiden ini dulunya adalah Sekda DKI Jakarta saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat didapuk Jokowi untuk kembali memimpin DKI Jakarta, memang banyak warisan era Anies yang tak dipakai Heru. Yang pertama, Heru langsung mengganti Sekda DKI Jakarta. Ia melantik Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI, Uus Kuswantoro untuk menjabat PJ Sekda menggantikan Marullah Matali. Marullah kemudian ditempatkan pada posisi baru sebagai Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata. Tak hanya sampai di situ, Heru juga merubah slogan baru pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni Sukses Jakarta untuk Indonesia, yang disandingkan dengan logo resmi Pemprov DKI Jakarta.
Adapun sejak masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, logo Jakarta adalah Plus Jakarta dan berslogan Jakarta Kota Kolaborasi. Di era kepemimpinan Heru Pulalah, direksi PT Jakpro dirombak. PLT Kepala BPBUMD Fitri Rahadiani menyampaikan pergantian direksi diputuskan melalui RUPS sirkuler, alias keputusan para pemegang saham di luar RUPS. Direktur utama hingga direktur keuangan tak lepas dari pergantian. Heru juga menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan tim Gubernur Percepatan Pembangunan atau TGUPP untuk membantu pemerintahannya selama 2 tahun ke depan. Di era Anies, keberadaan TGUPP beberapa kali dikritik. DPRD salah satunya beranggapan TGUPP tidak relevan karena menggunakan APBD, sementara kinerja TGUPP tidak dipertanggungjawabkan ke Dewan. Bahkan yang terbaru, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengapresiasi kinerja sang PJ Gubernur karena berhasil melanjutkan proyek Sodetan Ciliwung yang dianggap mandek selama 6 tahun. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta, karena ini dari Sungai Ciliwung kalau sudah dibuka siaga 4 itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik, gede banget. Kini mereka yang tinggal di bantaran kali digeser ke rumah susun. Setidaknya ada 63 bidang tanah yang harus dibongkar untuk normalisasi Kali Ciliwung. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengakui jika program naturalisasi atau normalisasi sungai selama 5 tahun terakhir belum optimal. Ya pemirsa, seperti yang dapat dilihat di belakang saya adanya eskavator dan juga para pekerja proyek, dan ini menandakan bahwa memang proyek Sodetan Sungai Ciliwung ini tengah dilanjutkan kembali, dan pemandangan hancurnya rumah-rumah warga pada era Gubernur Anies Baswedan ini kian tidak terlihat lantaran Anies tak ingin warganya digusur. Namun berbeda di era kepemimpinan pejabat Gubernur Heru Budi, ini mau tidak mau warga harus direlokasi demi berlangsungnya proyek Sodetan Ciliwung agar tidak menyebabkan banjir dan aliran sungai dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1,268 meter dengan 2 jalur pipa masing-masing berdiameter 3,5 meter, berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dan Kali Cipinang. Presiden Joko Widodo mengatakan proyek Sodetan Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir ibu kota Jakarta dari hulu hingga hilir, dan berharap untuk dapat selesai pada April 2023. Mengutip dari situs Kementerian PUPR, secara keseluruhan anggaran yang digunakan untuk pembangunan Sodetan Ciliwung sekitar 1,2 triliun rupiah. Warga di pinggiran sungai yang selama ini menjadi alasan tidak optimalnya naturalisasi kini sudah dipindahkan ke rumah susun. Mereka kini mendapat tempat yang lebih layak dan jauh dari kumuh. Saya mencoba menanyakan langsung apa alasan Heru mengubah sejumlah kebijakan gubernur sebelumnya. Murni karena perbaikan atau hanya sekedar mengubah saja? Enggak, aplikasi juga efektif. Pengaduan di balai kota juga bagus. Sambil ngajarin, kadang ada juga yang nggak bisa pakai sistem. Terus ngirim berkas. Kira-kira seperti itu. Ya, cukup dah. Meningkat. Ya, namanya kota kan kemiskinan juga tetap ada. Ya kita atasi semuanya. Cepat selesai kan kita sosialisasi. Nggak cepat juga kan 2 bulan itu kita sosialisasinya. Tentu setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri dalam program dan kebijakannya. Namun yang terpenting setiap kebijakan harus berdampak kepada masyarakat.
Saya Shania Latas, Tim Liputan CNBC Indonesia.